Contoh aktivitas manusia yang menyebabkan polusi air. Kids, tingkat polusi di dunia termasuk Indonesia masih menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Polusi yang terjadi nggak cuma polusi udara saja, tapi ada polusi air yang juga perlu kita perhatikan. Karena bisa berpengaruh pada ketersediaan air bersih yang kita gunakan untuk mandi, minum, hingga masak. Apa saja contoh penyebab dari aktivitas manusia yang bisa menyebabkan polusi air? Lalu, apa yang sebaiknya kamu lakukan bila ditemukan hal ini? Yuk kita lihat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Limbah di sungai. Kalau kamu perhatikan, masih banyak pabrik-pabrik yang membuang limbah pabriknya ke sungai, sehingga airnya bisa berubah warna dan mengeluarkan aroma nggak enak. Jadi, yang sebaiknya dilakukan adalah setiap perusahaan melakukan pengolahan limbah yang baik dan benar. Sampah di sungai. Selain limbah, masih banyak juga orang-orang yang membuang sampah ke sungai, sehingga membuat air di sungai jadi penuh dengan sampah. Jadi, sebaiknya yang kamu lakukan adalah nggak membuang sampah ke sungai atau sumber air lainnya. Bahan peledak untuk menangkap ikan. Selain di sungai, ada juga nelayan-nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Bahkan, bahan kimia yang digunakan dalam bahan peledak ini bisa mencemari air laut. Jadi, yang sebaiknya dilakukan adalah para nelayan menangkap ikan menggunakan cara tradisional dan aman bagi lingkungan. Deterjen di rumah. Kids, pakaian kamu pastinya setiap hari dicuci menggunakan sabun atau deterjen. Sebenarnya, hal ini nggak baik kalau air sisa cucian sampai mengalir ke air sungai atau laut. Sama saja membuat air tercemar bahan dari deterjen ini. Jadi, sebaiknya yang kamu lakukan adalah menggunakan deterjen atau sabun yang ramah lingkungan ya, kids. Tumpahan minyak di laut. Kids, minyak yang biasa diangkut oleh kapal kalau sampai terkena air laut akan membuat air laut berubah warna menjadi hitam dan ada aroma nggak enak loh. Limbah peternakan dan pertanian. Selain pabrik, usaha seperti peternakan dan pertanian juga bisa membuat polusi air loh. Limbah atau kotoran dari peternakan dan pertanian, kalau sampai dibuang ke saluran air, maka akan membuat air penuh aroma nggak enak dan nggak bisa dikonsumsi lagi. Jadi yang sebaiknya dilakukan sama seperti limbah pabrik. Limbah peternakan dan pertanian juga sebaiknya diolah kembali dengan baik. Perusakan hutan. Kids, pohon-pohon di hutan ini menjadi penyebab polusi udara karena kalau pohon ditebang, maka nggak akan ada lagi tanaman yang bisa menyerap air dan bisa membuat air semakin banyak di atas tanah dan tercemar oleh berbagai penyebab polusi air lainnya. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah berhenti menebang pohon dan lebih banyak menanami pepohonan. Nah kids, itu dia beberapa contoh aktivitas manusia yang bisa menyebabkan polusi air. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!